Al-Fatihah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sungguhnya Allah yudkhilu memasukkan alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus salihati dan beramal saleh jannatin surga-surga dimasukkan di dalam surga-surga atau pertamanan-pertamanan di surga tajri yang berjalan mengalir min tahtiha di bawahnya pertamanan-pertamanan surga al-anharu sungai-sungai yuhallawna mereka dikasih perhiasan fiha di dalam surga min asawira daripada gelang-gelang min dahabin dari emas walu'lu'an dan mutiara yang ditempelkan di emas itu jadikan gelang-gelangnya walibasuhum dan pakaian mereka fiha di surga harirun adalah sutra surga bukan sutra dunia yang di dunia ini diharamkan maka diganti yang lebih baik lagi halal nanti di surga bagi laki-laki. Ini laki-laki nggak ada haram, laki-laki pun dikasih yaitu bagian-bagian sutra nanti di surga. Ya memang umat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bagi laki-lakinya supaya mereka ini pakaian-pakaian yang kasar bukan yang halus-halus sutra-sutra bagus-bagus enggak itu. Pakaiannya bagus-bagus akhirnya enggak mau jihad. Pol-polanya gitu. Makanya enggak ada tentara itu pakaiannya sutra gitu. Itu ada enggak? Bertanya pakaian sutra terus seret-seret itu. Enggak ada. Tentara itu pakaiannya itu ya malah kasar-kasar yang penting enggak robek katanya. Ya begitulah jenenge. Sebenarnya para pejuang itu juga begitu. Itu pejuang agama, apalagi pejuang akhirat untuk mendapatkan akhirat. Itu makanya dikatakan al-badadzah minal iman. Gembel itu bagian dari iman. Kenapa kamu gembel seperti kelihatannya gembel, tapi aku ini insya Allah raja-raja nanti di akhirat. Itu yang bangga ya. Wahudu dan mereka ditunjukkan ketika di dunia ila thayyib kepada kebaikan. Yaitu kalimah thayyibah minal qawli dari perkataan la ilaha illallah kalimah thayyibah wa hudu mereka ditunjukkan ila siratul hamid ke jalan yang lurus yaitu agama ini jalannya Allah agama yang dipuji al-hamid yang dipuji innallaha sungguhnya Allah innalladzina sungguhnya orang-orang kafaru yang mereka kafir wasadu dan menghalang-halangi selalu aja orang kafir ini begini perbuatannya itu. Angsabilillah dari jalan Allah. Perbuatan orang kafir itu adalah menghalang-halangi perjuangan, menghalangi jalannya Allah. Angsabilillah dari jalannya Allah, yaitu taat kepada Allah. Wal masjidil haram dan masjidil haram untuk beribadah. Orang keluar fisabilillah enggak boleh, taat kepada Allah enggak boleh, dihalang-halangi orang beribadah di masjidil haram juga enggak boleh. Itulah perbuatan orang kafir. Alladzi masjidil haram Ka'bah maksudnya ja'alnahu yang kami jadikan masjidil haram halin nasi kami jadikan sebagai tempat ibadah linnasi sebagai manusia ja'alnahu kami jadikan masjidil haram sebagai tempat ibadah linnasi sebagai manusia sawaan dengan sama al-aqifu orang yang mukim di haram fihi di haram wal badan orang asing tempat ibadahnya orang yang mukim ataupun tempat ibadahnya orang asing semua bareng-bareng menyatu di situ untuk beribadah. Bagaimana barang siapa yurid yang menginginkan fihi di masjidil haram bi ilhadin kezaliman, bi ilhadin dengan melenceng dari kebenaran, bidulmin dengan berbuat kezaliman. Nudiku maka di masjidil haram kok berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman itu apa toh? Kezaliman itu mengamalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itu namanya berbuat kezaliman.
nudhikhu, maka aku akan icipkan dia, aku rasakan, aku rasakan dia min adzabin alim, dari sebagian adab yang menyakitkan. Wa idh bawa'na, dan katakanlah Muhammad, dan sampaikanlah Muhammad, dikala kami terangkan li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, makanal baiti, tempatnya Baitullah. Jadi dulu Baitullah itu sebetulnya sudah dibangun zaman Nabi Adam, kemudian diangkat zaman tofannya banjir Nabi Nuh, kemudian diperintahlah Nabi Ibrahim untuk membangun kembali, dikasih wahyu oleh Allah, ini tempatnya Baitullah dulu, kamu bangun kembali. Gitu. Jadi di situ itu ada lembah, ada gunung-gunung di pinggirnya, di tengah gunung itu ada lembah, di tengah lembah itu ada gundukan kayak batu-batu begitu. Gundukan situ, lah di gundukan itulah bekasnya Baitullah dulu, bekasnya masjid yang dibangun zaman Nabi Adam, yang diangkat zaman banjir Nabi Nuh. Lah di situ itu, lah di tempat itu pula akhirnya Allah perintah Nabi Ibrahim untuk bangun masjid, bangun kembali itu, bangun kembali. Itu awalnya yang masjid dibangun itu ya Ka'bah itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bakata mubarakan, Ka'bah itu. Allah tusyrik, janganlah kamu mengsekutukan denganku syai'an, sesuatu apapun, wa tahhir, dan bersihkanlah baiti, rumahku, rumah Allah maksudnya adalah rumah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka bersihkan dari kotoran, yaitu kotoran berhala-berhala. Lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina, orang-orang yang salat, war ruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk sujud. Qaimin, ruka', sujud, itu maksudnya adalah orang-orang yang salat di sana. Wa adzin, dan umumkanlah, adzan pengumuman. Wa adzin, dan umumkanlah finnasi, kepada manusia, bil haji, untuk melakukan ibadah haji. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun rumah untuk ibadah dan telah mewajibkan kalian untuk berhaji ke rumah itu. Terimalah seruan ini dari Tuhan kalian. Maka akhirnya itu menghadap selatan, utara, barat, timur, semua dipanggili semua zaman Nabi Ibrahim. Nah, waktu itulah itu yang dengar semuanya akhirnya datang sampai ke Baitullah sana untuk melakukan ibadah. Siapa yang telah ditulis oleh Allah untuk haji, itu semuanya itu akhirnya dengar panggilan ini dan akhirnya datang ke sana. Yaitu maka akan datang kepada kamu dengan panggilan itu. Hati orang itu yang penting itu dakwah, sampaikan aja dakwah, itu yang menyampaikan Allah. Ayo sholat. Ya apa tuh ini kalau Allah itu kasih makbul, kata-kata ayo sholat, bangun sholat, begitu tahu-tahu orang itu terus sholat sejak bangun saja bertahun-tahun, itu hanya sebab dakwahnya satu orang dulu, karena makbul. Sebab dakwah satu orang yaitu Nabi Ibrahim, karena makbul, sampai sekarang tidak henti-henti orang berbondong-bondong ke sana, ke Masjidil Haram, untuk sholat, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk umrah, untuk haji. Masya Allah. Ya tukah Allah akan mendatangi kamu rijalan, orang-orang yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan orang-orang naik kendaraan, orang-orang yang naik di atas setiap kendaraan yang kurus, saking jauhnya. Yatina, kendaraan-kendaraan yang kurus membawa orang itu akan datang mingkul fajjin amik, dari setiap jalan yang jauh, dari Indonesia sampai datang ke sana, dari Amerika sampai ke sana, Rusia ke sana, Cina ke sana, semua hanya karena panggilan Nabi Ibrahim ini. Masya Allah.
Liyasyhadu supaya mereka menghadiri manafi'a kemanfaatan lahum bagi mereka, manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia ya bisa tijarah di sana. Manfaat akhirat itu jaiz juga tijarah di sana. Manfaat akhirat yaitu di sana bisa mengamalkan ibadah-ibadah. Wa yadhkuru dan mereka menyebut ismallah yang namanya Allah fi ayyamin ma'lumatin di dalam hari-hari yang telah ditentukan alama atas perkara razaqahum yang Allah telah rizkikan kepada mereka mim bahimatil an'am dari hewan ternak. Itu apa? Yaitu pada bulan 10 itu hari korban Yaumun Nahar, yaitu bulan tanggal 10, 11, nanti 12, 13 itu semua Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, nyembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Wayadkuru ismallah fi ayyam ma'lumat itu yaitu Yaumun Nahar ditambah 3 hari tasyrik. Itulah waktu-waktu untuk nyembelih alama razaqahum atas binatang yang telah dirizkan Allah kepada mereka. Kambingkah, sapikah, untakah, ya, seperti itu. Aqulu maka makanlah kalian minha dari an'am, wa atimu dan kasihlah kalian. Kalau yang dimakan itu yang korban sunnah ya. Kalau korbannya korban wajib itu karena nazar atau karena ta'yin, maka sudah enggak boleh dimakan lagi, itu wajib. Wa ataimu dan kasihlah makan kalian al-ba'isa orang-orang yang menderita, al-faqira yang fakir atau sangat-sangat fakir maksudnya, supaya seneng semuanya hari Idul Adha. Maka Idul Adha itu disembelih di sini, bukan disembelih di sana. Ada orang yang di sana, itu gimana itu? Kalau orang fakir, mana kok enggak ada korban? Nyembelihnya enggak di sini, di sana. Embuh di sana enggak tahu, suruh bayar saja. Ya gitu ya enggak boleh. Jadi, kalau sembelih di sini, orang itu semuanya korban itu orang-orang fakir, enggak pernah makan setahun itu, enggak pernah makan daging, pengen makan daging sekali saja, ternyata enggak ada sembelihan, karena nyembelih di tempat lain. Alangkah senangnya, apalagi di Mekah sana. Dulu Mekah itu enggak seperti itu. Mekah itu dulu, masya Allah, banyak orang fakir. Sumal yakdu, kemudian bersihkanlah tafatahum. Sumal yakdu supaya mereka membersihkan tafatahum, kotoran-kotoran mereka. Setelah selesai mereka bersihkan tubuhnya, kuku-kukunya dipotong semuanya kalau sudah selesai. Wal yufu, dan supaya mereka menunaikan nuzurahum, nadar-nadar mereka, hadiah atau nadar binatang untuk disembelih sebagai korban nadar. Wal yatawafu, dan supaya mereka bertawaf bil baitil atiq, di baitil atiq, di rumah tua, maksudnya masjid tua. Kenapa dikatakan masjid tua? Karena masjid tertua itu yaitu Ka'bah. Pertama kali dibangun suatu masjid dibangun ya Ka'bah itu. Maka dikatakan baitul atiq, rumah tua, rumah paling tua itu, rumah atau rumah yang dibangun untuk Allah yang paling tua itu ya itu Ka'bah. Dzalika, yang demikian itu, waman barang siapa yu'adzim yang mengagungkan hurumatillahi, perkara-perkara yang dimuliakan Allah atau perkara-perkara yang diharamkan Allah, maksudnya dengan tidak melakukannya, bahwa maka dia khairun, bahwa maka mengagungkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, khairun adalah lebih bagus, lahu baginya inda rabbih, maksudnya mencegah diri dari mengamalkan perkara haram Allah inda rabbih, di sisi Tuhannya nanti di akhirat. Uhillat, dihalalkan lakum bagi kalian al-an'am, wa uhillat, dan dihalalkan lakum bagi kalian al-an'am, binatang ternak, illa ma yutla, kecuali binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali perkara binatang-binatang yutla yang dibacakan alaikum atas kalian. Apa itu yang dibacakan itu? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri
Ama uhilla li ghairillah, lah itulah sing gak boleh, kecuali itu yang telah dibacakan kepada kamu itu gak boleh. Wastanibu, maka jauhilah ar-rijsa, kotor, minal authani, daripada berhala-berhala. Wastanibu, dan jauhilah qaula zur, perkataan bohong. Apa perkataan bohong itu? Syirik. Mengsekutukan Allah itu adalah kebohongan, enggak ada sekutu bagi Allah. Orang Allah kok disekutukan, itu kebohongan. Atau qaul zur itu adalah maksudnya adalah persaksian palsu. Hunafa, orang-orang Islam sama condong meninggalkan keburukan, lillahi, menuju kepada Allah. Meninggalkan agama selain Allah, menuju kepada agama Allah. Ghairal musyrikin, tidak mengsekutukan bihi, kepada Allah. Waman, barang siapa yusyrik, yang mengsekutukan billahi, kepada Allah, maka kayak-kayaknya kharra, dia ini jatuh, minas samai, dari langit, wa tahtahu, maka menyambar dia at-tayru, burung. Jadi kayak tidak terselamatkan. Kalau jatuh dari langit sampai bawah dekat kena air, mungkin ya masih selamat. Sudah jatuh hampir-hampir selamat, dibawa burung, elang, akhirnya dimakan sama burung, ada habislah. Maka tidak ada, itu kiasan, tidak diharapkan selamatnya sampainya. Atau dia jatuh, atau jatuh bihi, dengan membawa dia ar-rihu, angin. Nah, jatuh dibawa angin sana, fi makanin sahik, terus dibawa fi makanin sahih, di tempat yang jauh sana, sehingga ketika sudah jauh tidak diharapkan bisa kembali lagi. Demikianlah perumpamaan orang yang mensekutukan Allah, sehingga Allah itu mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau syirik itu enggak diambil Allah, kayak syirik itu sudah aduh, itu sudah dibawa burung sana, itu enggak kena dicari, itu sudah. Ya. Maka mengsekutukan Allah itu berbahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyina, alhamdulillahirabbil alamin.